Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka meski lewat virtual, tetapi mudah-mudahan tidak merubah makna dari pertemuan hari ini. Yang saya hormati juga Pak Aceh ya, Pak Aceh senior guru kami, dan juga tadi Dokter Nina senior kita yang kebetulan junjungan saya juga di Dinas Kesehatan, tapi beliau di Jawa Barat. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan hari ini banyak mendapatkan barokah dan bermakna atau bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin saya tidak terlalu banyak membahas, tapi kita perbanyak nanti di diskusi saja, ya. Nah, ini mungkin saya tayangkan dulu tentang COVID, sedikit saya tentang COVID. Seperti ada kata-kata, di sini bisa dilihat oleh teman-teman semua, saya tuh nggak pernah kemana-mana, tapi kok bisa kena COVID? Nah, jawabannya adalah bisa slide ke bawah lagi, kan? Nah, karena apa? Sekarang itu COVID sudah tidak terkendali, ya. Kasusnya sudah sangat banyak di mana-mana, ya. Makanya kita harus kenal dan waspada titik-titik tengah yang lengah yang mana yang bisa masuk ke virus ke dalam tubuh kita, ya. Titik lengahnya terbesar adalah tadi yang pernah dijelaskan sedikit oleh Teh Nina ya, bahwa justru yang paling banyak itu kelengahan kita adalah pada saat kita berkumpul, ya. Padahal kita yakin misalnya teman itu sudah dites negatif misalnya, aman, atau ini mah keluarga sendiri, ini mah dijamin aman, atau ini mah tenaga medis seperti saya, pasti dites setiap minggu. Saya tuh setiap seminggu sekali tuh dicek, ya. Dan baru hari ini, baru 1 minggu ini saya dinyatakan positif COVID, sehingga harus menjalani isolasi mandiri juga. Makanya semangat TUT, teman-teman yang lain, ternyata benar COVID tidak pilih-pilih ya, siapapun bisa kena COVID ya. Terus perlu diingat lagi bahwa semakin sering kita melakukan tes, semakin sering juga kita akan menjadi positif. Kenapa begitu? Maksudnya begini, pasti setiap orang ada lengahnya. Jadi saran saya lebih baik sering atau rutin melakukan tes daripada kita menghindar, karena kebanyakan teman-teman atau orang-orang takut dites, takut ketahuan, takut ini, padahal salah ya. Kami di tenaga medis setiap saat dites, tidak ada waktu yang tersisa untuk tidak melakukan tes, karena begitu ketahuan kita rehab, nanti recovery 14 hari kita kerja lagi, begitu terus. Dan ini serangan saya yang kedua ya, di 2020 saya kena dan sekarang kena lagi. Jadi intinya berbeda dengan 2020. 2020 itu saya cukup berat ya, sampai ada sesak, sampai seperti tadi Teh Uti bilang, sampai suara orang tidak terdengar. Tapi alhamdulillah saya tidak sampai masuk rumah sakit karena saya fight dengan keyakinan sendiri, insya Allah saya bisa melalui, begitu kan. Nah, yang sekarang lebih ringan, alhamdulillah, karena kami sudah ya, sehingga dengan vaksin, jadi teman-teman atau keluarga yang tidak mau divaksin, tolong divaksin ya, karena vaksin itu sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Jangan membaca hal-hal yang saya pernah bilang waktu itu, jangan membaca hoax-hoax yang tidak perlu ya, karena hoax itu kadang-kadang merusak image kita, merusak kita menjadi ragu-ragu terhadap vaksin dan sebagainya ya. Jadi mohon teman-teman lakukanlah vaksin selagi bisa dilakukan. Jangan percaya hoax yang mengatakan vaksin A, vaksin B, vaksin C begini, nggak usah. Ya. Yang selanjutnya, mungkin titik lengah mana saja yang menjadi kelengahan kita. Yang pertama adalah titik lengah di rumah. Nah, ingat nih, di rumah itu kadang-kadang kita lengah ya. Pertama,
kita makan bareng keluarga, ya, terutama keluarga yang tidak serumah nih, misalnya kita kedatangan family, kita kedatangan adik atau kakak sekeluarga, kita makan bersama, itu menjadi titik lemah kita, ya. Terus tempat misalnya pegawai rumah kita, misalnya pembantu atau supir atau tukang kebun, ya itu juga menjadi titik lemah kita, hati-hati. Dan satu lagi yang sering terjadi adalah foto bersama. Nah, di rumah kita ada family di rumah lagi ngobrol, tahu-tahu foto, yuk buka masker kita difoto. Ya, yang namanya keluarga pasti nggak apa-apalah foto sebentar buka. Padahal virus COVID yang sekarang yang disebutnya sebagai virus Delta itu adalah virus yang lebih cepat menular dari jenis apapun. Dulu bisa menular bisa sampai 15 sampai 20 menit baru tertular. Sekarang 5 detik sudah bisa menular dengan jarak kurang dari 1 meter. Ya, jadi itu yang harus hati-hati buat kita semua ya. Titik lengah yang kedua, yang lain adalah titik lengah di luar lingkungan rumah. Misalnya di mana? Di kafe, di tempat ibadah, di masjid, ya. Terus menghadiri acara-acara arisan mungkin teman-teman ibu-ibu nih ya. Atau juga mungkin belanja di pasar atau belanja di supermarket, ya. Atau anak-anak kita sudah bermain dengan anak-anak sebayanya dengan tetangga. Ini juga merupakan hati-hati, ini merupakan titik lemah juga, ya, titik lemah juga di mana hal itu bisa menimbulkan penularan itu terjadi, ya. Titik lengah berikutnya adalah di kegiatan aktivitas kita sehari-hari, ya. Misalnya apa? Misalnya tadi kita mungkin ada kegiatan nge-gym, olahraga, ya. Terus kita belanja ke mall, belanja ke supermarket, atau makan di restoran, atau bahkan akhir-akhir ini kemarin bioskop sudah buka lagi, kita nonton bioskop, ya. Dan biasanya itu disertai dengan foto bersama, ya. Entah ambil selfie, entah foto dengan teman ketemu di sana. Nah, hal gitu yang harus ya harus dihati-hati karena itu akan menjadi titik lemah kita, ya. Lalu yang terakhir adalah di tempat-tempat kerja. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman bahwa di lingkungan kerja itu bukan hanya di lingkungan kerjanya, tapi pada saat kita berangkat kerja. Ya syukur alhamdulillah yang memiliki kendaraan pribadi mungkin di jalan aman ya, tapi yang tidak memiliki kendaraan pribadi mungkin di angkutan, di bis atau di kendaraan lain itu juga titik lemah kita. Pada saat masuk kantor di lift juga hati-hati. Itu jadi titik lemah kita untuk penularan ya. Atau pada saat meeting ya. Kalau meetingnya tidak bermasalah mungkin kalau pakai masker. Tapi pada saat selesai meeting biasanya suka ada snack atau makan-makan. Nah, itu juga ya harus hati-hati supaya teman-teman bisa lebih lebih perhatian, lebih waspada ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah jadi harus gimana? Masa sih kesana kesini nggak boleh? Masa sih nggak boleh ngapa-ngapain? Yang nggak begitu juga ya. Jadi intinya tetap kita boleh melakukan segala aktivitas ya. Tadi pesan dari Teh Nina, jangan pernah lepas masker sedetik pun ya. Kalau perlu makan atau perlu makan gitu istilahnya, perlu snack atau makan, lakukan makan di tempat terpisah. Jangan bersama dengan orang lain ya. Atau lakukan 3M tadi dengan tertib ya. Minimal kalau tidak ada cuci tangan, minimal bawalah hand sanitizer kemana-mana ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah itu ya. Jadi kalau kita melakukan ketertiban tadi, insya Allah ya kita akan terhindar ya. Tapi jangan menjadi parno, jangan menjadi geningan ini tuh nggak boleh, ini nggak boleh, takut, nggak usah kemana-mana aja segala macam, udah beraktivitas di rumah saja. Ya nggak gitu juga. Tetap waspada, amati, terus pelajari situasi yang akan kita hadapi, jangan sampai itu lengah ya. Pengalaman saya pribadi, saya sudah sangat tertib, bahkan sampai rumah pun sebelum masuk rumah saya sudah menghindar dari keluarga, saya langsung ke lantai atas, saya langsung mandi, ganti baju, baru bisa berkumpul sama keluarga. Itu rutin saya lakukan selama 2 tahun ini. Tetapi entah kenapa kena juga. Ya mungkin tadi kelengahan saya mungkin ada hal-hal tadi yang terlupakan, entah pada saat makan, entah berpapasan, entah sempat buka masker sebentar dan sebagainya. Sedangkan di lingkungan medis kami berhadapan dengan semua pasien COVID
Ya, jadi itu yang menjadi kelemahan saya. Tapi alhamdulillah dengan keinginan kita untuk sembuh, insya Allah itu tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan ya.